Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to talk about causative verbs ya. Nah, apa itu causative verbs? Causative verbs itu adalah beberapa verb yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang menyuruh seseorang lainnya untuk mengerjakan sesuatu, atau seseorang meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu, oke ya. Jadi itu yang disebut dengan causative verbs ya, to indicate that the person causes or enables another person to do something. Artinya kita nyuruh orang lain yang mengerjakan sesuatu itu. Jadi bukan kita yang mengerjakannya, tapi orang lain lah yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, ada tiga tipe. Yang pertama adalah yang had, made, led, dan dia tanpa to infinitive ya. Jadi langsung si agentnya, langsung verbnya. Oke. Nah, di sini kita lihat the technicians installs the director, ini subjeknya. Oke, the director ini verbnya, had the technicians atau made the technicians atau led the technician. Nah, di sini berarti direktur itu nyuruh ya, nyuruh itu kausatif ya, meminta seseorang, membuat seseorang. Had the technicians install. Nyuruh apa? Install robots on the production line. Nyuruh menginstal atau memasang robot di lini produksi. Itu ya. Jadi di sini ada tiga hal nih. Ada yang pertama subjeknya ya, this is the subject. And then there is the verb here. Okay, this is the causative verb. And then there is an agent here ya. Nah, di sini ada agentnya. Oke. Sorry. Kita tulis saja. Di sini ada agent. Agent itu artinya orang yang melakukannya gitu ya. And then there is the activity. Oke, lalu ada aktivitasnya, activity. Ya, activity-nya apa? Install robots. Nah, ya activity plus objeknya juga ya, plus objeknya. Object of the activity. Nah, install robots. Yang lain pun sama kan di sini. The director made the plant manager work overtime. Nah, kalau ini nggak ada objeknya ya di sini, hanya menyuruh dia untuk bekerja. Oke, jadi ini optional ya. Yang objek ini optional, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Pokoknya dia nyuruh. Oke. The director let the factory workers go home. Nah, ini activity-nya. Jadi director nyuruh factory workers go home. Nah, apa bedanya dengan tipe yang kedua? Tipe yang kedua itu dia menggunakan to infinitive. Perhatikan di sini ada to infinitive ya sebelum verbnya. Oke, to install, to work, to go. Nah, jadi tolong dibedakan antara tipe yang pertama dengan tipe yang kedua. Kalau verb-verb yang digunakannya had, made, led, itu tanpa to infinitive. Had the technician install, made the plant manager work, let the factory workers go. Tapi kalau tipe kedua, ini harus pakai to infinitive. Kalau dia verb-verb yang digunakan, dan kausatif ini verbnya terbatas ya, berarti hanya 3 ini saja, dan tipe kedua hanya 3 ini juga. Got them to install, force them to install, allowed them to go. Oke, jadi kalau ada got, forced, allowed, maka dia harus pakai to ya. Itu. Nah, jadi kalau di sini misalnya diganti got, the director got the technician to, berarti di sini to install robot. Karena ini pun sama kan sebetulnya ya. Nah, perhatikan. Tapi karena verbnya beda, maka dia pakai to infinitive, got to install, got them to install, force him to work, allowed them to go home. Seperti itu ya, paham ya? Dan tipe yang ketiga, ini adalah yang menggunakan had atau got ya, director had robot installed. Nah, bedanya apa di sini tipe yang ketiga ini adalah dia tidak disebutkan agentnya. Ya. Jadi dia langsung menyebutkan objeknya. Oke. Dia langsung menyebutkan objeknya apa ya, dan aktivitinya apa gitu. Jadi nggak penting siapa yang mengerjakan, yang penting dia ada objeknya plus ada agentnya, yang agentnya tidak disebutkan ya, plus ada activity-nya. Oke. Nah, the director had robot installed on the production line. Nah, jadi di sini had robots ini bukan nyuruh robot, tapi ya dia menyuruh seseorang, nah gitu ya, menyuruh seseorang untuk had robot installed. Nah, jadi ini maknanya pasif ya, dia lebih ke makna pasif, makanya ada by di sini ya, ada dalam kurung by.
artinya ini tidak disebutkan, tapi secara makna by the technicians ini. Nah, jadi head dan gut ini ya, head ini masuk tipe 1, gut masuk tipe 2, tapi ketika dia digunakan untuk makna yang pasif ya, dia bisa masuk dikategorikan dalam tipe ketiga keduanya dan tidak menggunakan to lagi karena tidak ada verbnya ya. Jadi dia langsung bendanya yang disebutkan setelah verbnya. Had robot installed. Contoh lainnya misalkan seperti ini. Kita malas nih nyuci motor ya. Sorry. Kita malas nyuci motor nih. Lalu gimana caranya kita ngomong? Kita pengen motor kita bersih. Ya, maka kita coba pakai kausatif di sini ya. Contohnya bagaimana? Ali misalkan ya, had his motorcycle ya, had his motorcycle cleaned. Nah, ini. Jadi maknanya pasif di sini ya. Verb yang digunakan pun verb yang verb 3 ya, karena dia had installed dan got installed gitu. Jadi dia pakai verb 3, maknanya pasif. Walaupun tidak pakai to be ya di sini karena dia pakai had dan pakai got gitu. Nggak ada to be di sini. Jadi di sini lebih ke adjective saja. Ali had his motorcycle cleaned. Oleh siapa? Ya nggak penting lah, pokoknya motorcycle saya bersih gitu ya. Installed on the production line gitu ya. Nah, itu adalah kausatif. Jadi ada 3 tipe ya. Ada yang disebutkan agentnya yaitu tipe 1 dan 2. Bedanya tipe 1 itu tanpa to infinitive, yaitu verbnya menggunakan had, made, dan let. Tipe 2 itu dia menggunakan to infinitive karena verbnya menggunakan got, forced, dan allowed. Sedangkan bila agentnya tidak disebutkan dan langsung pada bendanya, maka dia tipe ketiga dan hanya bisa menggunakan had atau got. Ya. Nah, sekarang coba teman-teman dikerjakan dulu examplesnya di sini ya, atau latihannya, and then later on the next video I will try to give you the answers. Okay, see you there.